Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, gimana kabarnya, sehat? Sehat ya? Ini boleh di-on-kan mic-nya biar nanti kita bisa dua arah begitu ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita masuk di tutorial webinar pertama, di mana tutorial webinar 1 ini nanti membahas tentang bagaimana sih kuliah ini, gitu ya. Tugas-tugas apa sih yang harus kalian kerjakan, dan memang mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib lulus. Ya, wajib lulus. Artinya kalau Bapak Ibu tidak lulus, nanti harus mengulang lagi. Ini memang 0 SKS, tapi wajib lulus begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya laksanakan pembelajaran lebih lanjut mengenai arah dan tujuan dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya perkenalkan diri, nama saya Pak Saif. Ya, di grup yang sudah masuk, ya di situ bisa kita saling bertanya kalau ada kesulitan, tapi diusahakan grup itu hanya untuk memfasilitasi saja, ya, yang mendesak saja. Tetapi sejatinya yang saya nilai adalah keaktifan di e-learning, yaitu Bapak Ibu semuanya aktif diskusi dan juga melakukan tugas-tugas 1, 2, 3, dan 4 itu dikerjakan terus begitu ya. Jadi saya nilainya dari situ. Kalau di WA itu hanya untuk yang urgent begitu ya, yang penting-penting banget, yang harus bisa minta solusi saat itu. Nah, itu saya fasilitasi lewat WA begitu Bapak Ibu. Oke, saya akan membahas tentang materi yang pertama. Oke, sebentar, materinya di mana ini? Oke, materi yang pertama ini adalah tentang gambaran umum mata kuliah ini. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke, jadi karya tulis ilmiah ini atau mata kuliah Karil ya, kalau kalian kenal, itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di PGSD, gitu ya. Dan ini 0 SKS tetapi wajib lulus, gitu. Oke. Nah, kemudian overview yang pertama adalah perlu diketahui apa saja di prodi FKIP itu ya. Kalau kalian di PGSD, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, good. Jadi yang melaksanakan tutorial tentang mata kuliah karya ilmiah ini tidak hanya di PGSD saja, tetapi ada beberapa jurusan lain juga melakukan aktivitas yang sama pada mata kuliah ini. Tentunya untuk karya ilmiah yang diajukan sebagai judul, yaitu disesuaikan dengan konteks pada jurusan masing-masing. Jika Bapak Ibu PGSD, nanti kita bisa melebar, nggak apa-apa diskusinya ya. Oke. Jadi kalau di PGSD biasanya itu ada, tahun-tahun kemarin ada yang ambil judul tentang PKP, PKP-nya diambil begitu ya. Jadi biar nanti tidak double judul, tidak keberatan, itu boleh. Tetapi ingat, kalau misalkan ngambil judul dari PKP tidak selamanya langsung benar, tetap mengikuti framework dari mata kuliah karya ilmiah ini, karena mata kuliah ini juga punya aturan tersendiri begitu. Atau juga misalkan mau ambil PTK dalam proses penelitiannya nanti, Pak, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Mau eksperimen boleh, Pak? Boleh, begitu ya. Eksperimen semu begitu ya. Yang kelas eksperimen sama kelas kontrol membandingkan. Oke, berikutnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa sih? Jadi kalau karya ilmiah ini sebenarnya wajib dilaksanakan untuk kalian yang minimal jenjang D4 ya. Kalau TA itu untuk D3 ke bawah begitu ya. Jadi kalau karya ilmiah itu untuk jenjang D4 ke atas. Atau kita sebut S1 itu sebagai skripsi, S2 itu tesis, S3 disertasi. Nah,
karya ilmiah sendiri di dalam UT itu nanti dipaparkan dalam bentuk kajian, yaitu disampaikan dalam jurnal, dalam bentuk jurnal ya. Jurnalnya, tentunya template-nya mengikuti dari UT. Jangan mengikuti template yang lain ya. Nanti sudah disediakan dari UT itu template-nya seperti apa, Pak? Cara membuat karya ilmiah ini gitu ya. Jadi dimulai dari judul, kemudian pengarang, abstrak, pendahuluan, baru nanti metode, hasil dan simpulan, baru daftar pustaka. Nanti ada ya, nanti ada saya tunjukkan juga nanti. Kemudian kita masuk di CPMK. Capaiannya apa sih mata kuliah ini? Ya, yang pertama jelas saudara nanti berlatih merumuskan permasalahan tentang ide-ide yang akan dikembangkan menjadi sebuah karya ilmiah. Ya, nanti yang bagus, karya ilmiah yang bagus nanti ya tentunya yang lulus ya, bisa jadi nanti diterbitkan di universitas terbuka atau di Rama atau di Kemendikbud. Kemudian tidak hanya bisa merumuskan, tetapi nanti saudara juga mampu membuat sebuah judul sampai nanti membuat referensi-referensi, membuat citasi dan daftar pustaka utuh dan nanti siap publish. Tentunya tidak hanya copy paste, hati-hati yang biasa Bapak Ibu mungkin ketahui kalau copy paste tidak terlihat gitu ya dampaknya. Lah di mata kuliah ini sangat ketat. Hanya 3 kali mengunggah artikel tugas terakhir nanti akan kedetek ya, 3 kali percobaan nanti. Itu nanti yang hanya copy paste nanti plagiasinya minimal kalau di atas 25% itu nanti tidak lolos. Kalau di UT 30%. Di atas 30% tidak lolos. Jadi tidak termasuk diluluskan dalam mata kuliah ini. Dan hanya dibatasi 3 kali pengunggahan. Maka tolong hati-hati. Kalau sudah ngunggah lebih dari 2, maka unggah terakhir itulah yang nanti dinilai begitu ya. Oke, nanti sambil jalan apa itu cek plagiasi ya. Cek plagiasi nanti tidak bisa ditipu. Saya sudah beberapa kali ngajar mata kuliah ini. Jadi mohon diwaspadai. Banyak yang melakukan manipulasi supaya artikelnya yang copy paste itu tidak terdeteksi dari Turnitin. Ya, nanti cek plagiasinya pakai Turnitin. Oke, nanti saya tunjukkan. Jadi ada yang nanti dikasih titik ya di setiap paragraf, titiknya nanti dikasih warna putih sehingga nggak kelihatan. Itu kan tidak terdeteksi dalam Turnitin, akan tetapi nanti saya bisa tahu itu menggunakan cara yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau ketahuan seperti itu maka otomatis tidak bisa diluluskan dalam mata kuliah ini. Kok serem ya Pak ya kelihatannya? Enggak Bu, tidak serem. Jadi yang penting nanti kita sering konsultasi saja Pak, seperti ini bagaimana? Seperti ini bagaimana? Begitu ya. Oke, kita juga masih ada beberapa kali tuweb kan. Ada di tuweb 2, 3 dan 4. Jadi kalau nanti di tuweb 2, 3 dan 4 Bapak Ibu sudah siap artikelnya, sudah siap karya ilmiahnya, boleh nanti kita sharing. Pak salahnya di mana? Pak kurang apa? Begitu. Ya. Jadi dalam membuat kutipan juga tidak asal copy paste saja, nanti ada aturan. Kalau hanya copy paste nanti diuji Turnitin itu plagiasinya besar banget. Dan satu lagi, dalam membuat atau memasukkan sebuah sitasi, maka nama pengarang atau sitasinya itu harus dimasukkan juga dalam daftar pustaka. Saya kasih contoh nih, misal Bu Vika menyitasi nama saya. Jadi saya punya sebuah karya ilmiah, ada nih ya karya ilmiah, Bu Vika menulis karya ilmiah dari saya gitu ya dalamnya begitu. Nah, tapi ternyata nama saya tidak ada di daftar pustaka. Lah itu juga tidak benar. Nah, terus bagaimana Pak? Yang disitasi juga wajib ada di dalam pustaka. Oke, itulah cara menulis artikel atau karya ilmiah yang baik dan benar. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Bagaimana sih ketentuan umum mahasiswa?
Ya, ketentuan umum karya ilmiah tadi sudah saya sampaikan. Kalau mau lulus, maka nilai uji Turnitin itu adalah tidak lebih dari 30%. Ya, tidak lebih dari 30%. Kemudian batas mengunggah, misalkan mengunggah pertama kok 35. Nah, masih 2 kesempatan diunggah lagi. Oh, masih 34 diunggah. Unggahan yang ketiga itulah yang nanti menentukan saudara. Jadi kalau dulu bebas, tapi kalau sekarang ternyata dibatasi hanya sampai cek similaritas 3 kali saja. Pak, saya mau cek di luar UT boleh nggak? Karena kan Turnitin itu kan banyak ya, mau dicek dimanapun sebenarnya bisa. Boleh, silahkan. Tetapi nanti wajib juga pada saat kalian upload artikel yang misalkan di Turnitin di tempat lain nih misalkan. Di tempat lain kalian minta tolong orang misalkan ya, ternyata di Turnitin 20%. Nah, tetap itu pun wajib diturnitin ulang saat kalian mengunggah artikel tersebut di website ya, di e-learning. Nah, saat diunggah ternyata malah jadi 50%, maka yang jadi patokan adalah miliknya UT. Jadi bukan hasil cek Turnitin di luar ya. Nanti akan kedetek itu kenapa bisa sampai tinggi. Ada kendala apa, ada pemalsuan atau kecurangan apa, nanti itu akan terdeteksi. Kemudian artikel ditulis ya, ini adalah spesifikasinya aja ya, menggunakan A4, ketikan 1,5 spasi. Oke, nah nanti ini menggunakan framework dari UT ya, menggunakan template-nya UT, nanti saya coba tunjukkan juga. Ini biasanya di tugas yang ketiga ya, masuk di tugas yang ketiga baru. Nanti tugas 1 kemarin sudah ya, harusnya belum ada yang mengunggah tugas 1 ya, nanti kita tunjukkan biar kalian tidak berleha-leha, tanggal 22 Oktober loh ya. Oke. Pokoknya mudah sekali Bapak Ibu, jangan patah arang. Saya akan membantu Bapak Ibu supaya lulus di mata kuliah ini. Begitu ya, tetap semangat. Oke, berikutnya ketentuan umumnya. Ketentuan umum untuk publishnya adalah status kalian bersifat wajib ya. Semua mahasiswa UT wajib mengikuti mata kuliah ini sampai dengan status lulus. Itu ya. Proses penulisannya melalui pembimbingan secara tutorial online ya, melalui e-learning, melalui website, melalui seperti ini ya, melalui web gitu ya. Gitu. Kemudian pembimbingan menggunakan sesi sebanyak 8 sesi yang terbagi menjadi 14 aktivitas belajar. Saya kira nanti kurang lebih ada 4 tugas ya yang harus kalian kerjakan sampai menghasilkan sebuah draft utuh artikel yang siap terbit. Ya, nanti dalam bentuk PDF ya yang dikirim. Oke, berikutnya adalah ketentuan kelulusan. Nah, bagaimana sih saya dinyatakan lulus Pak dalam mata kuliah ini? Kalau lulus maka nanti nilai minimal 75. Nah, nilai minimal 75 ini adalah dari dosen yang bersangkutan, berarti dari saya. Nanti saya akan mengecek karya ilmiah yang Bapak Ibu buat itu benar-benar hasil karya sendiri atau jiplak atau hasil copy paste ya, itu yang saya nilai keoriginalan. Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai template dari UT atau belum ya, nanti asal-asalan buatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sudah sesuai belum temanya, isinya bagaimana, asal atau tidak. Nah, gitu. Data-data yang karena ini karya ilmiah, maka data yang disampaikan itu berupa hasil penelitian. Lah, hasil penelitiannya benar enggak? Jangan-jangan fake, palsu. Nah, nanti di bagian metode penelitian diuraikan dengan jelas bahwa penelitian ini dilaksanakan di mana, tanggal berapa, dengan subjek siapa, metode pengambilan sampel bagaimana. Jadi harus disampaikan dengan jelas. Nah, kemudian ya nilai minimal 75. Kemudian kelayakan karir di UT yang nanti akan diunggah itu tadi, setelah dinilai itu saya nilai 80 nih misalkan, ini udah bagus.
dan harus memenuhi uji plagiat di bawah 30%, di bawah atau sama dengan 30%. Jadi kalau misalkan nilai saudara 80, ya saya nilai 80, ternyata di uji Turnitin, ya uji Turnitin itu secara otomatis dari website. Ternyata di uji Turnitin ke uji plagiatnya menjadi 35 begitu, 35%. Maka tetap dinyatakan tidak lulus begitu. Atau sekarang saya balik, di uji Turnitin 20. Nah, kan udah lolos ya, tetapi kalau saya lihat templatenya, isinya, metodenya, semuanya jelek banget gitu. Nah, maka nanti saya kasih nilai 50 nih misalkan. Ya tidak, kategori tidak lulus. Jadi harus selalu berdiskusi ya, karena saya sudah menyediakan ruang juga di grup. Oke. Nah, kemudian artikelnya nanti artikel boleh dari PKP. Ya, kalau PKP kan biasanya penelitian tindakan kelas, ya itu boleh. Tapi ingat, Pak, habis dari PKP udah di ACC, tapi kalau di artikel mata kuliah ini kok enggak, kenapa ya? Karena mata kuliah ini punya template berbeda. Templatenya PKP, mata kuliah PKP dengan templatenya mata kuliah karya ilmiah ini berbeda. Jadi tolong dipahami itu. Nah, terus yang diambil apanya, Pak? Judulnya, temanya, isinya pun boleh sebenarnya, ya. Tetapi disesuaikan dengan template dari mata kuliah ini. Nah, kemudian artikelnya boleh juga dari non PKP seperti tadi saya sampaikan, boleh menggunakan eksperimen kuasi begitu ya. Kelas kontrol sama kelas eksperimen dibandingkan nanti. Boleh menggunakan studi kualitatif, ya, studi kuantitatif atau literatur review itu juga boleh. Itu. Tentunya saya menyarankan karena Bapak Ibu dari prodi PGSD, maka harus sesuai dengan PGSD itu biar nanti dapat nilai tambah ya atau plus. Oke, berikutnya. Nah, kapan sih kita melaksanakan TUEP? TUEP ada 4 kali, nanti sudah saya jadwalkan di e-learning masing-masing dan bisa di search ya. Jadi setiap minggu harus rajin-rajin sekarang. Jangan rajin buka status aja ya Bu Vika ya. Jangan rajin buka status WA orang, tapi rajin-rajin membuka e-learning. Ya, di situ ada hadiah-hadiah dari saya tiap minggu. Gitu ya. Tolong yang lain diperhatikan ya, Bu Armani, Bu Ivo, Bu Nur, Bu Silvia. Ini cewek semua ini kayaknya. Kalau cewek semua alhamdulillah nih kayaknya rajin-rajin semua ini ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke. Baik. Saya lanjutkan lagi, mana tadi? Oke, jadi ada TUEP yang kedua. TUEP yang kedua di sini di kegiatan belajar yang ke-6. Kapan waktunya, Pak? Nah, nanti saya akan insert ya, insert linknya di situ beserta tanggalnya. Yang penting saat ini fokus di tugas 1 ya sampai tanggal 22 Oktober 2023. Kemudian juga ada nanti tugas 2 ya dan seterusnya. TUEP 3 nanti di kegiatan belajar yang ke-9 sampai nanti terakhir ya tutorial akhir finalisasi yaitu di kegiatan belajar 12 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk linknya nanti saya akan insert ya seperti ini. Bapak Ibu juga sudah terbiasa. Nah, ini jadwalnya. Ini jadwal ini boleh berubah ya tergantung situasi dan kondisi. Begitu ya. Bisa tanggal 27 berikutnya, bisa tanggal 9, bisa tanggal 16. Oke. Nah, sudah saya kira itu. Untuk mengakses RBV, ruang baca virtual untuk menambah literasi bisa nanti diakses www.pustaka.ut.ac.id. Silakan diklik bagian RBV ya, sudah biasa ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kemudian ketikkan kode bahan ajar,
lihat di katalog. Setelah itu silakan klik BMP full text-nya itu, nanti akan terbaca, terbuka ya secara lebar untuk ruang baca virtualnya. Oke, dengan menggunakan apa Pak? Nanti kalau ada username dan password, username-nya mahasiswa, password-nya UT Peduli. Begitu ya. Nah, ini. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi selama 30 menit awal ini saya menyampaikan gambaran secara umum tentang mata kuliah karya ilmiah ini. Apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara laksanakan, sehingga saudara, saya harapkan semuanya lulus ya. Kalau masalah nilai insya Allah aman. Yang penting saudara mengikuti semua petunjuk dari setiap aktivitas belajar yang ada di e-learning pada mata kuliah ini. Oke, ini saya tutup. Nanti kita masuk ke bagian sesi tanya jawab. Nanti sambil saya evaluasi selama 1 minggu ini terkait tugas 1 ya di sesi belajar yang kemarin, sesi belajar 1 dan sesi belajar 2, 3 itu. Oke, silakan saya beri atau saya buka untuk session tanya jawab dulu. Silakan, monggo. Yang aktif, nanti bingung, nanti ngechat di grup. Nah, silakan, saya kasih kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang masih kurang jelas. Oke, ada? Bu Vika, Bu Nur, ada? Saya kesempatan 5 menit nih. Silakan yang mau bertanya. Berapa orang itu, Mas? Halo, Bu Nur, di mana ada pertanyaan? Nih, Bu Vika jelas? Masih mute, dihidupin. Masih mute. Oke, Bu Sylvia, ada pertanyaan? Enggak ada? Ivo, Bu Ivo? Belum, Pak. Oh ya, belum. Paling mau bertanya yang itu kehadiran yang di e-learningnya bagaimana? Kehadiran yang gimana? Kehadiran yang di e-learning yang Ya. tutor. Ya betul, ada kan, tinggal diklik gitu aja ya, nanti akan 100% hadir di sesi itu. Maaf Pak, tapi tidak ada Pak kehadirannya Pak saya. Kehadirannya tidak ada. Oke, coba saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Nah, ini kalau nggak ada juga nanti coba saya laporkan. Tapi yang paling urgent adalah mengenai tugas. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini belum disetting dari adminnya. Nggak apa-apa saya kira. Ya, nggak apa-apa untuk daftar hadirnya, nggak apa-apa. Kalau belum ada, itu hanya bagian kecil dari penilaian. Yang paling utama adalah diskusi sama melaksanakan tugas-tugas. Ada tugas 1 ya, ada tugas 2 menanti nih. Itu ya, tugas 2 besok, tugas 1 sampai tanggal 22 Oktober. Oke, silakan yang lain. Bu Armani mau tanya ini kayaknya. Silakan Bu, gimana? Apakah ini ada WA grupnya Pak? Duh, kok kamu belum masuk dong? Kamu nggak ngecek e-learning? Tidak saya kirimin WA, tidak saya kirimin di grup. Saya itu memberikan alamat link untuk masuk ke grup. Harusnya ada, coba dicek. Nah, coba ini tak tampilin kok nggak dibaca ini Bu Armani, gimana ini?
Coba saya mau lihat. Oke, Bu Armani, sebentar. Oke, enggak ini ya, enggak ke detek ya. Ya udah kalau tidak nanti saya kirimin. Saya kirimin sekarang ya, Bu Armani ya. Maaf Pak, punya Ya. saya juga nggak ada, cuman link to webnya aja Pak. Oke ya, ya saya kirimin untuk ininya, alamat grup. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Coba sambil dicek siapa yang belum bisa gabung. Yang belum bisa gabung siapa? Di grup. Saya belum gabung, Pak. Atas nama siapa? Nur Anita Zamil belum, Pak. Siapa? Tadi Bu siapa yang pertama? Ini saya kirim ulang ke semua coba. Coba dicek. Harusnya sudah terkirim, saya sudah ngirim all ya. Coba Bu Armani dicek, sudah ada pesan dari saya? Halo, Bu? Coba yang lain coba dicek juga di e-learning. Sudah saya kirim semuanya? Baru Sudah? masuk, Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Silakan gabung segera. Nah, itu di grup saya itu sudah lebih dari berapa orang itu? Itu siapa dari siapa itu? Oke ya. Ya, segera gabung. Oke, kira nggak apa-apa, telat nggak apa-apa. Masih sedikit informasi yang saya berikan. Oke, berikutnya gimana? Siapa yang ingin menanyakan? Nanti sebelum saya ulas dari aktivitas belajar 1 ya, ada tugas-tugas yang kemarin ada yang belum mengerjakan. Ya, oke, yuk. Nanti saya juga akan menyampaikan bagaimana cara mencari jurnal yang bagus ya, jurnal yang bereputasi ya, jurnal nasional bereputasi itu nanti Sinta 1 sampai Sinta 6 begitu. Bu Anita baru gabung ya? Ya, Pak. Baru ada linknya. Oke, ya. Oke, ada pertanyaan yang disampaikan? Jelas? Jangan tertekan dengan tugas mata kuliah ini ya, tetap semangat ya. Jadi gampang sebenarnya dalam proses pembelajarannya. Oke, berikutnya adalah kalau nggak ada yang bertanya, saya yang akan menunjukkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bentuk dari mata kuliah ini overview-nya. Nah, sudah terlihat ya? Ya, tugas satunya perhatikan belum ada yang ngumpul sama sekali. Padahal tugas 1 itu tenggatnya sampai 22 Oktober. Nah, sekarang sudah tanggal 12. Masih tersisa 10 hari lagi. Ya. Oke. Masih 10 hari lagi ini saya tunjukin belum ada dari 15 orang mahasiswa belum ada yang ngumpulin. Pak, kalau telat bagaimana? Ya kalau telat ya bisa jadi tidak bisa dinilai begitu ya, harus disiplin. Lah inilah ciri-ciri yang nggak disiplin, inilah yang kurang baik begitu ya. Masih 10 hari jadi tolong segera dikerjakan. Oke, perhatikan apa sih Pak tugasnya? Oke, saya ulas.
menuliskan judul artikel ilmiah. Pak, bagaimana sih saya bisa menuliskan judul? Silahkan banyak-banyak membaca jurnal. Oke, banyak membaca jurnal. Nah, terus dari mana Pak saya membaca jurnalnya? Oke, saya akan bantu di sini caranya untuk mencari jurnal. Silakan yang lain bisa akses ya. Kalau sudah bisa ya nggak apa-apa lah. Ini saya bantu. Ya, masuk di Google Scholar caranya. Ya, jadi karena nanti kita butuh jurnal yang bereputasi. Tidak asal ngeklik di Google, misalkan begini. Oke, Bu Anita jurusan apa? PGSD ya? PGSD. Matematika atau apa? Mau ambil temanya? Atau IPA? Matematika. Matematika. Oke, misalkan begini, saya mau mengambil, ini langsung di Google. Misalkan begini, model pembelajaran matematika. Nah, misal seperti inilah. Ini kalau kayak gini, ya kan muncul nih beberapa di search, ini di Google. Lah ini kamu nggak tahu, ini masuknya itu nanti di jurnal apa, kan gitu toh, susah. Maka lebih baik masuk tadi saya bilang Google Scholar. Oke, Google Scholar, diklik, ya. Nah, baru masuk di sini. Oke. Nah, habis itu silakan cari judulnya. Misalkan tadi model pembelajaran matematika. Nah, gitu ya. Nah, ini ada penelitian-penelitiannya. Dan perhatikan, tadi disampaikan dalam sebuah tugas 1 bahwa untuk rangkuman jurnalnya itu harus 5 tahun terakhir ya. Oke, 5 tahun terakhir. Ya, hari ini saya buatin ini deh. Kalau nggak ada template, nanti saya buatin templatenya ya. Ya, hari ini saya buatin templatenya biar nanti satu kelas mengerjakannya sama modelnya ya, biar nggak bingung. Oke. Nah, oke. Terus yang kedua adalah kerangka tulisan ilmiah. Oke, saya bantu untuk membuatkan oke, nah begini ya templatenya ya. Nanti saya share di grup WA. Jadi tadi dikatakan tugas 1 gitu ya. Ini template dari mata kuliah ini. Untuk tugas 1 tentunya ya. Oke. Tugas 1 yang pertama adalah tadi tentang apa? Ini tampil toh di layar Bapak Ibu? Tampil. Tampil ya. Yang pertama tadi membuat apa? Rumusan? Tuliskan judul artikelnya. Rumusan masalah ya? Iya, Pak. Oke, mana? Rumusan masalah ya. Oh, judul dulu. Ya, 1 membuat judul. Ya, silakan membuat judul ya. Nanti saya kan tetap ngoreksi di pertemuan berikutnya. Oh, judulnya kurang nih, salahnya di sini, begitu ya. Nanti direvisi. Yang kedua, ya nanti ini templatenya saya buatin, oke? Ya. Membuat judul. Yang kedua adalah mengunggah file bersih. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu kenapa? Ya judulmu tadi misalkan Bu Anita tentang model pembelajaran matematika selama ini tuh yang bagaimana, yang sudah ada gitu, sehingga kamu mengembangkan, kamu meneliti itu rumusan masalahnya gitu ya. Oke, rumusan masalahnya apa? Tuliskan. Bisa 1 ya, minimal 2. Oh, 3 jangan kebanyakan, pokoknya 2 aja ya. Oke. Kemudian Pak, kalau lebih dari 2 gimana? Enggak apa-apa, terserah kalau sanggup. Yang ketiga adalah merangkum minimal 5 jurnal. Oke. Rangkuman jurnal. Jurnal dan buku. Oke, jurnalnya ini jurnal bereputasi ya.
Jurnal nasional bereputasi. Jurnalnya jurnal apa di situ? Bereputasi. Apa sih Pak jurnal bereputasi? Jurnal bereputasi itu bisa Sinta 1 sampai Sinta 6 atau kuartil ya, jurnal internasional kuartil 1 sampai kuartil 4. Itu namanya kategori Scopus. Itu ya. Oke. Nah, nanti untuk yang ketiga ini berarti template-nya begini ya. Kita buat judul ya. Nanti dilanjutin. Nanti ya template-nya seperti ini, nanti saya share di grup. Oke, untuk yang ketiga ini perhatikan, yang ketiga template-nya seperti ini, kita buat sama-sama. Jadi ini nomor, nama jurnal atau buku. Kalau jurnal ini jurnal dulu ya. Nama jurnal. Yang pertama ini jurnal. Nama jurnalnya jurnal apa nanti saya tunjukin. Kemudian ini kategori Sinta berapa gitu ya. Harus minimal Sinta atau Scopus. Kalau Scopus itu biasanya jurnal luar negeri yang kuartil 1 sampai kuartil 4 tadi. Kalau Sinta berapa ya. Oke, habis itu nama pengarang, tahun terbit, oke, setelah itu isi artikel ya. Isi artikel atau isi jurnal yang nanti mau dijadikan sebagai acuan ya. Oke, perhatikan di sini. Nanti template-nya seperti ini biar tidak kebingungan untuk yang satu. Nanti ada 5 ya tugasnya untuk jurnal. Oke, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Pak, kalau 6 gimana? 6 bagus kalau memang tidak keberatan, tetapi kan minimal 5. Sekarang kalau buku. Oke, nanti tak tunjukin mana Pak kategori Sintanya, cara melihatnya bagaimana ya. Sebentar, kita buat template-nya dulu. Nah, sekarang kalau buku. Oke, kalau buku nama judul ya. Oh, ini kurang ini. Judul jurnal. Nama jurnal sama judulnya apa? Judul artikel ya. Apa bedanya nama jurnal sama judul artikel? Beda ya. Oke, kalau untuk buku berarti di sini judul buku, nama pengarang, tahun terbit ya, ini berarti nggak perlu. Isi buku. Nah, isi buku yang akan disitasi maksudnya ya. Oke. Oke, nanti boleh dibuat
potret ya, landscape juga boleh ya. Kalau ini kan potret ya, landscape juga tidak apa-apa. Nanti disesuaikan aja. Oke, yang ini. Kemudian kita cek dulu tugas yang berikutnya adalah kerangka tulisan ilmiah. Membuat kerangka tulisan ilmiah. Kerangka tulisan ilmiah. Apa saja sih Pak kerangka tulisan ilmiah? Ya, tentunya ada judul, ada rumusan masalah, ada kerangka. Kalau kerangka itu berarti gambaran secara umum ya. Jadi dilanjutin ya, nggak perlu ini rumusan masalahnya apa, nggak perlu ya. Hanya apa sih kerangkanya, berarti ini saya pakai ini ya, judul ini contohnya. Nah, rumusan masalah. Sebelumnya itu kerangka tulisan ilmiahnya itu nanti berbentuk ini ya, judul, setelah judul itu nanti abstrak biasanya. Yang dilanjutin sendiri ya, nanti saya tunjukin contohnya. Oke, kita kupas dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jangan ini diam, nanti bingung mesti. Di akhir mesti tanya di grup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh. Bu Yana mau tanya, Bu Yana, monggo, silakan, monggo. Oke, Bu, nggak tanya. Mbak Armani sudah paham? Bu, halo. Iya, Pak. Oke, sudah paham? Sudah, Pak. Oke, Bu Mariana yang baru gabung ini sudah paham atau belum tugasnya? Belum paham Pak karena baru bergabung, maaf. Aduh, kenapa baru bergabung? Kita sudah 1 jam yang lalu ini ya. Oke. Baru pulang sekolah. Ya. Saya terangkan lagi tugas satunya. Oke. Saya terangkan lagi Bu, jangan khawatir. Oke, ini sudah saya buatkan template-nya. Nanti bisa nanti saya kirim di grup WA ya. Silakan segera gabung di grup WA. Oke, perhatikan membuat judul. Ya. Judulnya gimana Pak? Bebas. Nah, tapi ada acuan, nanti saya tunjukin rumusan masalahnya apa. Tentang judul, kenapa ngambil judul itu. Yang ingin ditekankan apa? Sekarang perhatikan. Nanti yang ketiga, merangkum isi jurnal. Nama jurnalnya apa? Kategori Sinta berapa? Pengarangnya siapa? Tahun terbitnya berapa? Tahun berapa? Judul artikelnya apa? Isi jurnalnya apa? Oke, perhatikan jurnal. Ya, cara mencari jurnal sekarang. Oke, tadi saya sempat mengajarkan dikit cara mencari jurnal, yaitu masuk di Google Scholar. Gitu ya. Setelah masuk di Google Scholar, di sini perhatikan, tadi kan 5 tahun terakhir. Berarti masuk di sini aja sejak 2023. Nah, ini sudah 5 tahun terakhir. Jadi jadi jurnal itu harus yang terbaru. Oke, nah di sini saya menerapkan nih, misalkan saya ambil yang ini. Ya, nah, biar kebuka dulu ini. Nah, ini. Nah, ini namanya nama jurnal yang ini. Oke, fokus semuanya, fokus. Yang ini namanya nama jurnal, oke. Oke, sebentar. Jadi bagaimana mengisinya untuk kotak-kotak ini, contohnya. Nah, ini namanya nama jurnal yang ini. Ya. Yang Journal of Mathematics Education ini namanya adalah nama jurnal. Ya, bisa di-copy. Nah, masukkan sini. Nah, nama jurnalnya apa? Terus kategori Sinta berapa? Nah, untuk mengetahui dia Sinta atau tidak, maka kan jurnalnya kan wajib bereputasi, dilihat di Sinta. Biasanya di sini ada, tapi kalau enggak ada ya harus dicek di Sinta. Ini tidak terindeks ini. Ya. Untuk mengetahui dia Sinta berapa, masuk di Sinta Kemdikbud. Ya, ini linknya sintakemdikbud.id.go.id.
Nah, di situ bisa ngecek dia kategori Sinta berapa. Nah, ini saya masukkan di sini. Tadi kan nama jurnalnya saya copy. Nah, kita cek search. Nah, tidak ada kan? Journal of Mathematics Educational tidak ada. Oh, berarti dia bukan jurnal bereputasi dan tidak boleh Bapak Ibu gunakan untuk referensi. Terus bagaimana Pak? Nyari lagi. Tadi di Google Scholar. Oke ya. Jadi jangan. Saya akan menyari yang ini misalkan. Hasil belajar model ini ya, disesuaikan dengan judul yang akan saudara angkat. Oke, kita cek dulu sebentar, masih proses. Sama nyari yang ini misalkan. Atau nanti nyari jurnalnya langsung lewat sini juga bisa. Lewat sinta.kemdikbud.go.id juga bisa ya. Jurnal nanti diklik. Terus nah, ini ada set jurnal atau di sini Scopus juga bisa. Cuma di sini susahnya adalah tidak langsung masuk ke sini misal. Nah, ini kalau ini enak. Langsung ke jurnalnya. Nah, jurnal education. Jadi kalau mau langsung nyaman, nggak 2 kali kerja, misalkan ini kan Mas tadi lewat Google Scholar, kita harus ngecek dulu, dia kan nggak ada nih, nggak ada Sintanya toh, nggak ada keterangan. Biasanya kalau ada keterangan Sinta 1 sampai Sinta 6 ada di sebelah kanan sini. Nah, ini nggak ada, maka dia belum tersinta, jadi belum terakreditasi bereputasi, jadi nggak boleh dijadikan sebagai acuan nama jurnal ini gitu. Terus gimana? Nah, maka paling enak masuk aja di sinta.kemdikbud.go.id ya. Nah, nanti masuk di situ, saya ulang, masuk di Sinta. Nah, oke, saya ulang ya, dicatat dong biar nanti cara mencari jurnalnya tidak bingung ya. Silakan. Kemudian setelah masuk Sinta, masuk di search, kemudian klik jurnal. Nah, silahkan di sini diklikkan aja tentang education, tentang pendidikan. Nah, nanti akan muncul semua. Nah, setelah muncul education, nanti kita bisa milih contoh yang ini. Nah, ini yang terdaftar di sini semua sudah Sinta. Ini berarti kan contohnya International Journal of Evaluation and Research IJRE, ini Sinta 1. Lah ini buktinya. Lah ini yang terakreditasi, bereputasi. Sinta 1 lagi misalkan Journal on Mathematics Education. Pak, saya mau pakai yang bahasa Indonesia. Di sini juga ada JPII, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Nah, ini Sinta 1 gitu ya. Saya ambil yang ini misalkan. Diklik. Ya, kan nanti ada 5 jurnal. Berarti bisa nih loh semua sudah ini. 1 2 3, 4, 5. Tinggal nanti setiap satu jurnal itu diambil satu judul, satu artikel nih. Misalkan tadi saya sudah masuk lah ini. Nah, sehingga nanti kita masuk ke jurnal itu. Lah di sini ada beberapa tentang temanya. Kalau sudah tahu jurnalnya langsung boleh masuk ke jurnal itu lewat Google. Jadi contoh begini. Ini tentang apa tadi? Jurnal ini ya. Nah, jurnal UNES ya. Nah, ini ya kita langsung lah ini buktinya kalau dia sudah tersinta gitu ya. Itu nanti di websitenya muncul sertifikat akreditasi seperti ini. Nah, ini loh. Nah, ini kalau klik ada sertifikat akreditasi yang muncul di dashboard. Nah, ya. Oke, habis itu silakan di-search di sini. Mau nyari apa? Misalkan tadi matematika atau model belajar matematika misal, search ada enggak? Lah ini banyak nih. Upaya pengembangan learning community siswa kelas 10 SMA, model pembelajaran, nah ada semua. Model belajar matematika siswa SD misalkan, ada atau tidak? Nah cari lagi dan sebagainya. Terus nanti diklik, saya ambil satu misalkan, PDF-nya jangan lupa di-download ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk nih. Download this PDF, ya, oke. Nah, kita buka. Nah, ini yang namanya jurnal. Nama jurnal itu ini. Kalau ini namanya adalah judul artikel. Oke, tadi kan di template saya ada nama jurnal, ada judul artikel. Nah,
Tahun terbitnya kapan? Nah, ini tahun terbitnya 2012. Pasti ada informasi itu. Nah, berarti kalau 2012 nggak boleh karena harus 5 tahun terakhir dari 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Mentok atau paling minimal itu tahun 2019 yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk referensi. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Nah, nama pengarang. Lah ini nama pengarang. Ada 4. Dimasukin semua, jangan 1 ya. 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian tahun terbitnya sudah, nama isi jurnal. Lah isi jurnal silakan nanti dibaca secara keseluruhan, bahwa misalkan jurnal ini tuh membahas tentang apa begitu ya. Biasanya boleh dibaca di hasil dan pembahasan biar cepat, tetapi yang paling baik dibaca secara utuh, secara holistik. Ya, yang ingin disitasi apa? Nah, inilah yang nanti hubungannya dengan kalau kalian asal copy paste, misalkan tak copy aja lah ini, nah, nanti akan terdeteksi Turnitin kalian tidak lulus. Diparafrase gitu ya. Intinya tentang apa untuk penelitian dengan judul ini? Oh, ini membahas tentang ini, bla bla. Diuraikan dengan kalimatnya Bapak Ibu sendiri. Oke? Jadi seperti itu contohnya. Begitu juga untuk buku ya, untuk buku juga sama. Cari judul bukunya, nama pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, dan isi bukunya secara agak umum. Bukan Pak, berarti dibaca semuanya dong. Tidak. Jadi isi buku ini maksudnya adalah bagian mana yang ingin disitasi, bagian mana yang sesuai dengan penelitiannya Ibu. Misalkan tentang model pembelajaran tadi. Oh, saya mau menyitasi. Menyitasi itu membuat sebuah kutipan. Tapi kutipannya tidak boleh plek. Ya kalau plak nanti kan terdeteksi plagiat, ya dibuat dengan kalimatnya sendiri. Begitu ya. Oke, sampailah. Kemudian yang keempat ini kerangka seperti ini namanya judul. Habis itu pengarang. Habis itu pengarang itu apa? Nah, ini namanya afiliasi ya. Afiliasi itu adalah tempat. Ya, afiliasi itu adalah tempat ya. Jadi setelah judul, berarti setelah judul tadi apa? Pengarang. Itu ya, itu namanya adalah kerangkanya seperti itu. Pengarang, setelah pengarang apa? Abstrak. Setelah abstrak baru ada afiliasi. Ya, afiliasi itu tempat bekerja. Habis itu abstrak dan sebagainya ya, disesuaikan sendiri. Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Saya kira ini harus tanya jawab, jangan diam saja. Nanti ujung-ujungnya banyak tanya di grup. Ini sudah saya fasilitasi dengan Zoom, dengan web ya, tutorial webinar supaya memang Bapak Ibu itu bisa mengekspresikan di sini. Begitu. Silakan, bagaimana? Yuk. Saya Pak Ya, Vika Fitkuria. Bu Vika dulu, Bu Vika. Monggo Bu. Pak, di sini kan kita di buku ini kan rangkuman minimal 5 jurnal dan 5 buku itu Bapak tadi bilangnya 5 tahun terakhir ya? Iya. Tapi di sini tulisannya 10 tahun terakhir, Pak. Itu untuk buku, kalau jurnal 5. Direvisi ya. Iya, Pak. Kalau buku boleh. Kerangka nih, Pak. Kan kerangka tadi ada nama pengarangnya. Itu pakai nama kita sendiri atau gimana? Oh, jangan. Itu kalau kerangka udah kerangka aja. Kerangka yang ini. Yang keempat kerangka itu ya? Iya. Enggak. Ini nanti dibuat kerangkanya Sarah dulu aja. Jadi ditulis ada apa judul. Kalau sudah ada judul, nanti silakan dibuatin. Ya, pengarang berarti ya saudara, betul. Ya, nanti afiliasinya di mana? Ya, bagian mana yang sudah ada. Gitu ya. Dan seterusnya. Iya, Pak. Mengacu secara umum dulu kerangka tulisan. Kalau sudah tahu apa nama template-nya dari UT ya nggak apa-apa.
Oke, nanti coba saya carikan dulu templatenya UT ada atau tidak di sini ya. Itu. Oke, Iya, good. Bagus pertanyaannya Bu Vika. Oke, good. Untuk buku saya tegaskan 10 tahun terakhir berarti 2023 kurangi 10 2013 ya, mentok itu. 2013 ke bawah nggak boleh. Untuk jurnal 2019 paling rendah. Ke bawahnya nggak boleh karena kalau jurnal harus yang terbaru. Oke, silakan yang lain. Bapak kalau untuk penguploadan tugas gimana diuploadnya? Ya, oke, setiap tugas itu diupload di e-learning. Oke, saya bukakan. Oke. Setiap tugas diupload di e-learning. Perhatikan di situ. Ya, di aktivitas belajar yang ketiga, silakan sambil dicek e-learningnya, kemudian tugas 1 ya, ini. Nah, silakan diupload. Nah, ini sampai tanggal 22 Oktober, dimulai dari tanggal 9 kemarin. Ya, nanti diupload, nanti akan kelihatan. Ini belum ada yang upload sama sekali. Ini masih 0. Ya, nanti setelah diupload nanti kelihatan, nggak bisa bohong. Oke, nanti bisa saya nilai di sini grade-nya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Bu Anita. Tahu ya, berarti di e-learning. Setiap aktivitas yang formal itu di e-learning. Kalau WA itu saya hanya memfasilitasi yang urgent, yang memang butuh penjelasan langsung. Pak, saya butuh penjelasan ini langsung gimana Pak? Ya tapi sabar, karena tidak semua orang bawa HP gitu ya. Oke. Silakan yang lain. Tugas 1 udah clear ya. Dah. Oke, saya nunggu respon yang lain dulu. Monggo. Ya. Maaf Pak, Boleh. untuk tugas satunya waktunya berapa lama ya Pak ya? Berapa lama? Oke, Bu Mariana harus sering-sering update e-learning. Tanggal berapa teman-teman? 22 Oktober. 22 Oktober Bu, jam 12 malam. Oh iya. Oke. Itu untuk tugas satu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih. Oke, ya, bagus. Yang lain, monggo. Bu Yane ini mau, ya silakan Bu Yane. Ya Bu, ada? Ada yang disampaikan? Bu Yane, nggak ada? Saya ulang sekali lagi. Bu Anita, ada pertanyaan? Tidak Bapak. Bu Armani? Tidak, Pak. Oke, Bu Vika? Jelas ya? Oke, Bu Silvi? Bu Yana kalau mau bicara itu masih di mute. Jadi mic-nya di-on-kan dulu. Ya. Oke. Nah, jelas? Oke, thank you. Baik, saya lanjutkan yang kedua. Perhatikan masuk ke tugas kedua. Saya akan lihatkan. Oke, di tugas kedua. Tugas kedua itu berarti di minggu depan. Ya, di minggu depan biar nanti teman-teman ada gambaran karena minggu depan kan webnya masih lama. Nah, tugas 2 itu tentang penulisan karya ilmiah, tugasnya ada. Oke, tugas yang kedua apa Pak? Nah, kalau tugas kedua lebih ringan, yaitu membuat sebuah kutipan, ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, begitu ya. Dari mana? Dari sumber jurnal ataupun buku. Ya, yang tadi, yang sudah dicari tadi, kan enak. Maka di awal itu carilah jurnal itu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Segera dikerjakan berarti ya? Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, coba saya carikan dulu template dari UT. Oke.
Sambil saya kirim template-nya yang tadi di grup ya, biar kalian Oke, saya kirim di grup juga ya hari ini biar nanti bisa dieksekusi langsung. Jangan lupa namanya ya tadi. Tadi belum tak kasih nama. Nama sama NIM. Halo. Sama NIM. Oke, nama sama NIM ya. Jangan lupa. Oke, bentar saya kirim dulu ke grup. Đây là gì? Đây berjanda. Oke. Udah belum? Belum ya? Oke, sudah? Sudah saya kirim di grup. Jadi tolong dipahami dan dikerjakan itu ya. Oke. Sudah ya? Sudah masuk di grup ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang saya akan masuk di berarti sudah tahu gambaran mata kuliah ini ya. Artinya wajib lulus dan nanti plagiat maksimal 30% dan nilai dari saya adalah 75. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Kalau sudah, nanti hari ini saya akan ajarkan 5 menit ya, nanti sebelum kita tutup. Oke, karena nggak ada pertanyaan nih berarti. Jadi sudah bisa mencari jurnal ya, aman ya. Oke, saya akan share cara membuat, oke sebentar. Oke, berikutnya adalah cara mensitasi atau cara membuat daftar pustaka. Ya, ini awalan. Bagaimana cara membuat daftar pustaka? Biasanya kalau membuat daftar pustaka untuk teman-teman bagaimana caranya? Mbak, silakan. Halo? Halo? Dengar suara saya? Biasanya dalam membuat daftar pustaka bagaimana caranya? Kalau teman-teman buat daftar pustaka. Tahu? Caranya gimana? Manual? Nama penulis. Manual ya berarti ya? Iya. Nah, sekarang saya ajari yang pakai otomatis. Kalau manual nanti kelamaan. Nah, daftar pustaka tapi yang otomatis. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus download yang namanya Mendeley ya. Download Mendeley. Ya, syaratnya ini. Syaratnya download Mendeley dulu ya. Download Mendeley. Oke? Mendeley di Google nanti di-download. Setelah di-download perhatikan caranya. Nah, oke, saya akan tunjukkan caranya.
Nanti dia otomatis tidak manual seperti yang Bu Anita bilang harus nama pengarang, tahun terbit, nama buku, judul buku gitu ya. Itu kelamaan. Nah, ini saya ajari yang otomatis pakai aplikasi Mendeley. Ya. Oke, caranya nanti adalah kalau sudah di-download, pertama di-download dulu Mendeley-nya, setelah di-download nanti masuk di Mendeley-nya dibuka. Nah, ini namanya Mendeley. Ya, Mendeley. Ya udah, dari buka. Jadi tadi apa artikel yang sudah di-download? Tadi kan saya artikelnya harus di-download dulu. Nah, misal tadi artikelnya ini tadi kan sudah di-download. Setelah di-download, maka harus dimasukkan ke dalam Mendeley ini. Nah, ini jurnal-jurnal yang sudah saya downloadin semua dan saya masukkan ke sini. Gitu ya. Oke. Nah, misal masuk setelah dibuka masuk ke Word. Oke, setelah masuk ke Word perhatikan caranya ini mensitasi dulu ya, misalkan. Nah, masuk di reference. Nah, reference oke. Insert. Oke, saya ulang. Dibuka dulu Mendeley-nya, tapi file dari luar yang sudah di-download tadi di Google, jurnalnya dimasukkan dulu. Bagaimana cara memasukkan? Oke, cara memasukkan dulu ya. Cara memasukkan begini caranya. Ini kan sudah aplikasi Mendeley. Masukkannya di sini. Ya, di sini. Nah, di add ini. Yang paling pojok kiri, add file. Oke. Nah. Ya. Add file. Di sini ada jurnal-jurnal yang sudah di-download tadi, misalkan apa gitu ya. Oke, nah, dimasukkan. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam, diklik aja. Nah, nanti tinggal open. Ya, oke, gitu ya. Nanti akan masuk di daftar sini. Jelas? Oke, kalau sudah masuk di dalam daftar sini, ya jurnalnya, maka baru bisa masuk ke Word. Masuk ke Word, nanti reference, oke. Reference, setelah itu insert Mendeley, insert citation, go to Mendeley. Oke, lah misalkan nih yang ini, artikel ini ya, diklik, artikelnya diklik, perhatikan bagian atas, toolbar bagian atas ada kata apa? Cite, ya itu adalah disitasi, di cite, diklik, set, ya. Kita masuk ke sini ya. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini perhatikan. Perhatikan nih, Krajcik et al 2023 ya toh menyatakan bahwa ini yang mau disitasi, betul? Kan gitu toh biasanya? Ya, oke. Lah nanti yang di daftar pustaka, perhatikan caranya. Ini kan tadi harus ada di daftar pustaka ini, Krajcik ini. Maka tadi masuk di reference, setelah itu insert bibliografi, klik. Nah, ini otomatis. Perhatikan semua ini otomatis. Enak ya? Oke, jelas? Ya, jadi pengarang, tahun terbit. Nah, jadi kita nggak perlu ngapalin. Jadi seperti itu. Inilah caranya menggunakan aplikasi Mendeley. Dan ini kan jelas nih. Krajcik 2023 menyatakan bahwa titik-titik bla 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 bla. Kalau dia di awal, maka kalau dia di awal kalimat, maka komanya boleh tanda kurungnya boleh dihapus ya. Nanti ya itu di bab yang kedua sebenarnya saya ajari ya. Ini boleh dihapus. Yang kurung ini boleh dihapus. Ya diedit gitu maksudnya. Nah, gitu ya. Ini kehapus malah. Oke, ini harus ditutup dulu. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Nah, itu harus proses. Di-download dulu ya, nanti ini kan mumpung awal, mumpung belum membuat sebuah draft artikel utuh, masih tugas-tugas yang pretelan begitu ya Bapak Ibu.
Jadi masih belum ke arah situ, tapi untuk menuju ke arah situ dicicil gitu ya, istilahnya itu kalau dicicil ya, di kredit gitu ya, buat itu dulu ya, download dulu ya, biar nanti tidak manual dalam membuat sebuah reference manager, membuat citasinya lebih enjoy begitu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Paham? Pertemuan 1 ini clear untuk web 1? Pak, boleh bertanya? Boleh, silakan. Nah, gini dong, ya harus aktif dong. Oke, silakan Bu. Ini mengulang kembali Pak, masalah judul tadi. Oke. Kan di sini saya tuh ambilnya BI, penyetaraan PGSD. Ya. Kan di saya mata kuliahnya samaan nih dengan pelajaran PKP. Oke, PKP ya. Nah, bareng. Kan di PKP saya juga suruh bikin karya ilmiah nih Pak. Disuruh Ya. bikin. Nah, nanti judulnya PKP dengan karya ilmiah ini boleh disamakan Pak? Boleh, perhatikan. Tadi di awal sudah saya sampaikan Bu. Jadi Pak, kalau saya mau mengambil dari tema PKP boleh nggak? Isinya boleh nggak? Boleh. Tetapi nanti template-nya mengikuti mata kuliah masing-masing. Paham? Jadi jangan, dulu itu ada juga ini Bu, betul pertanyaanmu, bagus ini. Dulu itu ada kakak kelas kalian, jadi dia ikut PKP juga, jadi sudah membuat laporan PKP, gelondongan, dimasukkan di tugas karya ilmiah ini. Nanti kan di tugas 4 atau tugas 3 dan 4 itu kan sudah dalam bentuk draft utuh ya, laporan artikel ilmiah kan gitu ya. Nah itu laporan PKP dimasukkan langsung tanpa diedit, tanpa apa, tanpa melihat, kan formatnya beda gitu ya. Lah itu jelas nilainya juga tidak saya luluskan dong. Gitu. Tapi kalau mengambil dari segi tema, dari segi isi, nggak apa-apa. Karena memang itu juga mata kuliah yang luarannya sama. Gitu. Jelas ya? Oke? Nah, tapi Pak. nanti disesuaikan dengan template di mata kuliah ini. Good? Boleh? Iya. Silakan yang lain, jangan sampai bingung. Nah, biar nggak ngulang-ngulang terus. Gimana? Deal? Selesai? Cukup? Oke. Saya kira cukup ya teman-teman ya, karena untuk sesi 1 ini hanya menjelaskan terkait dengan mata kuliah karya ilmiah secara umum, kemudian bagaimana tugas-tugas yang harus Bapak Ibu ikuti. Ingat, saya menilai tidak hanya di tugas akhir, tetapi bagaimana dengan diskusi yang ada di e-learning harus dikerjakan, diskusi harus aktif, itu juga saya nilai. Kemudian bagaimana tugas-tugas tidak telat, disiplin ya. Ingat tenggat waktunya itu pun juga jadi penilaian saya untuk meluluskan Bapak Ibu. Jadi bukan draft akhir saja yang saya nilai, tetapi semuanya secara utuh dari mata kuliah, dari pertemuan 1 sampai nanti pertemuan ke-8. Ya, kita masih ada 3 sesi untuk bertemu secara tutorial webinar. Nanti tutorial webinar kedua kita masuk ke dalam lebih inti lagi ya tentang pengembangan artikelnya. Ketiga itu menganalisis dari artikel yang sudah Bapak Ibu buat. Yang keempat baru tutorial keempat itu finalisasi ya. Finalisasi itu sudah tidak ada ini, hanya untuk melihat sudah sesuai belum, masih salah di mana, bingung di mana, nah, seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya minta foto dulu yuk. Open cam semua dong, ya untuk dokumentasi. Ya, gitu ya, Bu Mariana ya, sehat ya, Bu. Oke. Oke, ya kita foto dulu. Saya screenshot. Oke. Nanti gini ya, gini semua gitu ya. 1, 2, gini semua dong. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sudah.
Thank you Bapak Ibu atas tutorial webinar hari ini di pertemuan 1. Semoga ibu-ibu tetap semangat. Yang penting sehat dulu ya. Sehat, semangat, fokus sama tujuan Bapak Ibu melanjutkan kuliah ini adalah mendapatkan gelar yang lebih tinggi sehingga Bapak Ibu lebih makmur, begitu ya. Saya doakan semuanya lulus pada mata kuliah ini dan tetap semangat. Oke? Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya